Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta inayahnya lah sehingga kami dapat melakukan presentasi kali ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam biadab menuju alam yang beradab. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai bedah film Coach Carter tahun 2005 dan perspektif teori belajar behavioral sebagai salah satu tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SC MSI. Kelompok 2 ini beranggotakan 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Andidio Nurul Awalia atau saya sendiri. Yang kedua ada Nasifa Nurul Fajri. Yang ketiga ada Andi Asmul Aksam. Yang keempat ada Ahmad Miftahur Rahman Anwar. Dan yang terakhir ada Muhammad Rusdiaman. Sebelum kami memaparkan materi terkait bedah film Coach Carter, kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Emang boleh sekelompok 2 itu? Boleh. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. 1, 2, 3. Kami adalah kelompok 2, selalu riang serta gembira, agar kuliah rajin belajar, budi pekerti dan baik hati. Kelompok 2. Yes, yes, yes. Nah, itulah tadi yel-yel dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi presentasi mengenai materi bedah film Coach Carter 2005 dan perspektif teori belajar behavioral. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas ada empat pokok. Yang pertama ada teori belajar behavioral, yang kedua ada sinopsis singkat film Coach Carter, yang ketiga ada implikasi teori belajar behavioral di dalam pendidikan, dan yang terakhir ada perspektif teori belajar behavioral terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Mungkin langsung saja saya mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai teori belajar behavioral. Teori belajar behavioral adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pengamatan dan analisis perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memperoleh perilaku baru melalui proses pembelajarannya yang terutama melibatkan stimulus, respons, dan penguatan. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori behavioral. Pertama, stimulus atau rangsal. Apapun yang dapat merangsang atau memicu respons dari individu. Yang kedua, respons. Tindakan atau perilaku yang muncul sebagai hasil dari stimulus. Yang ketiga, penguatan atau reinforcement. Konsep penting dalam teori ini merujuk pada konsekuensi dari suatu respon yang dapat meningkatkan kemungkinan respons tersebut akan terjadi lagi di masa depan. Yang keempat, penghukuman, punishment. Konsekuensi dari suatu respons yang dapat mengurangi kemungkinan respon tersebut akan terjadi lagi. Yang kelima, generalisasi. Generalisasi terjadi ketika individu merespons stimulus yang mirip dengan stimulus asli yang telah dipelajari. Yang keenam, diskriminasi. Kemampuan individu untuk membedakan antara stimulus yang mirip. Yang ketujuh, ekstinsi atau extinction. Proses penghilangan respons yang telah dipelajari. Yang
Kedelapan, modeling atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini materi saya adalah sinopsis singkat film Coach Carter. Di sini sinopsisnya adalah film ini mengisahkan tentang seorang mantan pemain basket yang melatih di sekolah menengah Richmond High School di California. Ken Carter memiliki prinsip yang kuat tentang pendidikan dan disiplin. Ketika dia ditunjuk sebagai pelatih dari tim basket sekolah, dia juga membuat kesepakatan dengan para pemainnya di mana mereka harus meningkatkan akademik tertentu dan menjaga perilaku yang baik jika ingin tetap bermain basket. Film ini menggambarkan perjuangan Coach Carter dalam memotivasi para pemainnya untuk berubah dan mencapai potensi mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan basket. Ini adalah kisah inspiratif tentang integritas, komitmen, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah kehidupan anak-anak muda. Coach Carter mengambil inspirasi dari kisah nyata Ken Carter dan perjalanan tim basket Richmond High School yang luar biasa dalam mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan, baik dalam olahraga maupun dalam kehidupan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi teori belajar behavioral di dalam pendidikan. Teori ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan. Adapun beberapa implikasi teori belajar behavioral dalam pendidikan. Yang pertama, ada pembentukan dan penguatan tingkah laku. Teori belajar behavioral menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, penggunaan reward dan punishment. Prinsip pemberian hadiah atau reward dan hukuman atau punishment dalam teori ini memungkinkan pendidik untuk memotivasi para siswa-siswanya. Ketiga, ada pengujian dan pengukuran. Teori belajar behavioral mendorong penggunaan pengukuran yang objektif dan pengujian untuk menilai kemajuan siswa-siswanya. Keempat, ada latihan dan praktek. Teori ini menekankan pentingnya latihan dan praktek dalam memperkuat tingkah laku yang diinginkan. Yang kelima, ada peran lingkungan. Teori belajar behavioral juga menekankan peran lingkungan dalam membentuk tingkah laku. Oleh karena itu, pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang perkembangan positif para siswa-siswanya. Yang keenam, ada perubahan tingkah laku. Teori ini meyakini bahwa tingkah laku dapat diubah melalui intervensi yang tepat. Dan yang terakhir, penggunaan contoh dan model. Teori belajar behavioral juga menyoroti pentingnya penggunaan contoh dan model untuk membantu siswa memahami dan meniru tingkah laku yang diinginkan. Oke, sekian dari saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai perspektif teori belajar behavioral terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pembelajaran melalui pengalaman. Dalam konteks film Coach Carter, kita dapat menerapkan perspektif ini untuk menganalisis bagaimana karakter dalam film tersebut belajar melalui pengalaman mereka. Yang pertama, ada penguatan positif dan negatif. Dalam film ini kita dapat melihat penerapan penguatan positif dan negatif dalam latihan basket yang dijalankan oleh Coach Carter. Dia menggunakan hukuman seperti menghentikan pertandingan atau bahkan mengusir pemain dari tim sebagai bentuk penguatan negatif ketika mereka tidak mematuhi aturan. Di sisi lain, ketika pemain berperilaku sesuai aturan dan mencapai tujuan tertentu, mereka diberi penguatan positif seperti pujian dan penghargaan. Yang kedua, ada modeling. Teori belajar behavioral juga mencakup konsep modeling, di mana individu belajar melalui pengamatan orang lain. Dalam Coach Carter, pemain-pemain dapat memperoleh keterampilan basket dan sikap yang diinginkan dengan mengamati perilaku Coach Carter sebagai seorang pemimpin.
Selanjutnya ada pengkondisian klasik. Meskipun lebih sering dikaitkan dengan teori belajar kognitif, pengkondisian klasik juga dapat diterapkan dalam konteks film ini. Misalnya saat Coach Carter memainkan musik klasik selama pelatihan fisik pemainnya. Ini mungkin menciptakan asosiasi antara musik tersebut dan situasi latihan yang intens. Selanjutnya ada generalisasi dan diskriminasi. Dalam teori behavioral, individu belajar untuk membedakan antara situasi yang berbeda atau diskriminasi dan juga menerapkan perilaku yang sama dalam situasi yang serupa, yaitu generalisasi. Dalam film ini, Coach Carter mengajarkan pemain untuk berperilaku dengan disiplin dan komitmen baik di dalam maupun di luar lapangan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa film Coach Carter ini mencerminkan penerapan teori belajar behavioral dalam konteks olahraga dan pendidikan. Lingkungan yang dibuat oleh pelatih, penggunaan, penguatan, dan hukuman, perubahan perilaku, serta penyelesaian konflik adalah elemen-elemen yang penting dalam film ini yang dapat dianalisis dari perspektif teori behavioral. Film ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, perubahan perilaku positif dapat dicapai bahkan dalam situasi yang sulit. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.